Bang Jun, hari ini kita di Hotel Horizon Ultima Entrop untuk menghadiri atau mengikuti acara sosialisasi dari Lembaga Sensor Film Indonesia. Acaranya hari ini. Acara ini adalah terkait tentang sosialisasi gerakan nasional budaya sensor mandiri di wilayah Provinsi Papua. Jadi ini menghadirkan beberapa elemen yang ada di wilayah Papua, tapi mungkin dalam hal ini konsentrasinya di Kota Jayapura dulu yang bisa menjangkau masyarakat atau elemen yang ada di sini, yaitu ada dari guru-guru, dari guru TK, guru SD, kemudian ada akademisi, ya. Terus kemudian juga ada filmmaker juga ada dari kantor kami juga, BPK WL 22, terus kemudian ada dari Dinas Pendidikan Kota Jayapura dan lain-lain sebagai stakeholder yang saling terkait ya, untuk bagaimana kemudian bisa menjadi panduan dalam nantinya ketika apakah itu membuat film, apakah itu menyajikan tayangan, mana yang layak untuk ditampilkan, mana yang kemudian harus ditahan dulu untuk nantinya dilakukan sensor. Ya, Coach. Oke, mantap. Nah, sebentar lagi acaranya akan dimulai dan ini masih menunggu beberapa peserta yang belum hadir saat ini. Kita semua shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Lembaga Sensor Film Indonesia, yang terhormat Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 22, yang kami hormati Bapak Ibu para narasumber, beserta para peserta yang dapat hadir di saat ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang memberi nikmat dan anugerahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri dengan tema menonton sesuai usia dan budaya. Kegiatan ini sangat berguna bagi kita semua. Dan tidak terlupa juga terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, juga Bapak-Bapak dari Dinas yang sudah mewakili Bapak Kadis dan Ibu Kabit. Terima kasih sudah menyempatkan diri. Juga dari para wartawan, juga komunitas, FKUB, ada banyak sekali peserta. Mengapa ini penting? Sebenarnya kegiatan ini juga akan membantu LSF untuk menyensor film. Jadi saya kebetulan waktu itu satu tim dengan dikapin dengan kepala sensor filmnya waktu itu ya. Dan ternyata kegiatan ini tidak berlangsung lama, cuma beberapa jam. Kiranya ilmu yang akan nanti Bapak Ibu dapatkan dari para narasumber kita itu bisa membantu di dalam menyeleksi media yang ada di tempat Bapak Ibu maupun nantinya untuk disampaikan kepada orang tua, murid atau mungkin umat atau di dinas mungkin ketika ada kegiatan-kegiatan pemutaran film. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Ibu Kepala BPK wilayah 22, 23 ya? 22. Saya belum hafal juga karena ini dulu namanya BPNB, BKSNT, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, kemudian berubah lagi menjadi Balai Pelestarian Nilai Budaya. Saat ini berubah lagi menjadi Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan. Jadi kalau Bapak Ibu masih belum familiar dengan Balai Pelestarian Kebudayaan, dulu itu namanya Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, kemudian BPNB yang jadi cukup
banyak mengalami perubahan, dan kantornya kemarin kami sempat ke sana. Saya itu baru pertama kali ke Papua, jadi hampir saya baru 25 tahun saya bekerja di Kemendikbud, baru kali ini saya menginjak tanah Papua, dan ternyata alhamdulillah bagus sekali, dan kami sempat jalan-jalan tadi bertugas di bagian absensi, kemudian Pak Hidayat juga membantu kami, kemudian tenaga sensor, jadi kami punya 34 tenaga sensor. Jadi 34, salah satunya adalah Mas Arafat ini yang kita mendokumentasikan kegiatan kami. Kami telah hadir di Provinsi Papua. Dan kemudian hari ini Bapak Ibu kami ditemani juga oleh narasumber yang tentu Bapak Ibu sebagian besar sudah kenal beliau, yaitu kandidat Dr. Muhammad Ilham M. Murda, STMSN. Nah, beliau dikenal dengan nama Iam ya Mas ya? Iam apa? Iam ternyata, oke. Jadi Mas Iam ini atau Bang Iam ini adalah founder Freedom Squad dan juga CEO founder Indonesia Art Movement, dan beliau dulu S1-nya tuh di EKJ ya Mas ya? S2-nya di EKJ, maaf. Kemudian sekarang menjadi pengajar juga di ISBI ya, di ISBI Tanah Papua. Ada ISBI Tanah Papua angkat tangannya? Waduh ini ya anggotanya Mas Iam ya, terima kasih sudah hadir. Dan juga tentu kepada Bapak Ibu semua kami ucapkan terima kasih sudah mau bertemu, kami bersedia untuk datang ke sini memenuhi undangan dari lembaga sensor film. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Tita, ya, Ibu Saptari Noviastri. Ibu Tita juga merupakan Ketua Subkomisi Hukum dan Advokasi ya. Jadi kami ini sebetulnya 17 nih menyebutnya adalah anggota. Hidupnya itu bergantung pada film. Ya, jadi dari sisi kreatif maupun dari sisi ekonomi ini sangat berperan besar. Kemudian yang kedua, film sebagai media komunikasi, Bapak Ibu. Kalau tentu sekarang musim pilkada ya. Nah, calon-calon kan pasti bikin iklan, bikin yang lain-lain ya. Karena apa? Karena sadar bahwa sebagai media komunikasi, film ini mempunyai kekuatan untuk menyampaikan pesan dan bisa mempengaruhi audiens. Terus yang tadi lintas media atau kolektif itu di Indonesia Art Movement. Next Mas. Ya ini beberapa program atau inisiasi yang coba kami buat. Salah satunya kalau buat film itu kami ada program reguler namanya Sans Day. Itu buat kita bagaimana diskusi film, pemutaran film, terus bagaimana diskusi terkait penulisan. Itu dari 2018 kami coba. Dan yang terbaru itu layar tumbuh Papua. Kemarin kami lolos juga buat dukungan sinema aksi dari KPK, bagaimana sosialisasi juga tentang nilai-nilai anti korupsi, ada 9 nilai. Kemarin kami baru pra-eventnya tuh di SMA Negeri 4 Jayapura. Rencananya 26 Oktober nanti di tempat kami di Pemda 1 Entrop, kami sebutnya kediaman Indonesia Art Movement. Jadi ada lahan parkir yang kami coba aktivasi buat kayak layar tancap, karena bioskop cuma satu di kota Jayapura. Terus saya pikir layar tumbuh ini mesti ada di mana-mana menurut saya, karena nanti akan muncul kreator-kreator atau sinias ini, mereka akan buat produk filmnya tapi bingung mau distribusi kemana. Masuk bioskop pasti tidak mungkin. Jadi tempat-tempat ini perlu tumbuh. Menurut saya mungkin di Entrop 1, Pulimat 1, di Jayapura Utara 1, di AB sampai ke Sentani dan lain-lain. Itu perlu lebih banyak dukungan dari pemerintah, sudah sangat jelas. Dan organisasi untuk pengembangan film. Terus pentingnya peningkatan pendanaan, distribusi dan pendidikan. Ini sangat menurut saya teman-teman sinias ini butuh itu Bapak Ibu semua. Jadi tanpa ada pendanaan juga sulit. Kalau cuma bikin, kita mau ekspektasi misalnya ke nasional, itu perlu ada standar-standar, baik standar alat dan lain-lain, pengetahuan dan lain-lain.
itu bukan barang murah. Investasinya sangat besar kalau di film. Makanya kalau ada yang mau ambil film itu, misalnya di IKJ, dia itu hampir sama kayak kedokteran. Seperti itu. Mungkin saya izin putar video melihat potensi atau kondisi film di Papua. Saya masih ada waktu ya Mbak ya? Masih ada. Bapak Ibu membuat film tidak usah dipertontonkan buat diri sendiri, tentu saja tidak ada kewajiban. Tetapi ketika nanti film-film ini akan dipertontonkan kepada audiens di muka masyarakat umum, apapun medianya ya Bapak Ibu, tentu saja harus menurut undang-undang ini harus mendapatkan surat tanda lulus sensor. Nah, apakah ini sanksi ini, apakah ada betul menurut undang-undang ada sanksi yang diterapkan kepada pembuat film yang tidak menyensorkan filmnya? Seperti tadi juga yang sudah kita bahas, ada di Undang-Undang Perfilman, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009. Nah, apakah posisi LSF ada di tengah? Betul, seperti tadi juga yang pernah disampaikan bahwa sebetulnya salah satu komisi yang ada di LSF itu adalah komisi advokasi, ya Bapak Ibu. Lebih banyak dukungan dari pemerintah sudah sangat jelas, dan organisasi untuk perkembangan film. Terus pentingnya peningkatan pendanaan, distribusi dan pendidikan. Ini sangat menurut saya teman-teman sinias ini butuh itu, Bapak Ibu semua. Jadi tanpa ada pendanaan juga sulit. Kalau cuma bikin, kita mau ekspektasi misalnya ke nasional, itu perlu ada standar-standar, baik standar alat dan lain-lain, pengetahuan dan lain-lain. Itu bukan barang murah. Investasinya sangat besar kalau di film. Makanya kalau ada yang mau ambil film itu, misalnya di IKJ, dia itu hampir sama kayak kedokteran. Seperti itu. Mungkin saya izin putar video melihat potensi atau kondisi film di Papua. Saya masih ada waktu ya Mbak ya? Masih ada. Bapak Ibu membuat film tidak usah dipertontonkan buat diri sendiri, tentu saja tidak ada kewajiban. Tetapi ketika nanti film-film ini akan dipertontonkan kepada audiens di muka masyarakat umum, apapun medianya ya Bapak Ibu, tentu saja harus menurut undang-undang ini harus mendapatkan surat tanda lulus sensor. Nah, apakah ini sanksi ini, apakah ada betul menurut undang-undang ada sanksi yang diterapkan kepada pembuat film yang tidak menyensorkan filmnya? Seperti tadi juga yang sudah kita bahas, ada di Undang-Undang Perfilman, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009. Nah, apakah posisi LSF ada di tengah? Betul, seperti tadi juga yang pernah disampaikan bahwa sebetulnya salah satu komisi yang ada di LSF itu adalah komisi advokasi, ya Bapak Ibu. Bukan LSM ya Bu ya, LSF ya. Ini acara LSM apa gitu? Bukan ya, bukan LSM. Oke, kita foto bersama Pak Iam dan Bu Titin. Mohon maju juga ke depan berfoto bersama para pemenang. Pak Iam mana? Ikan tuh harus digoreng, dibakar. Ini suka banget Mbak. Ini enak nih. Pakai jahe, pakai spread yang begini. Saya juga berubah selera sejak di Indonesia Timur. Dulu kan hidupnya 10 tahunan. Manis, sekarang udah berubah, udah ke asin. Yang mana ISPI di Papua, karena salah satu lembaga university yang hari ini ada di Papua untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah. Nah, itu. Ya, saya lihat sejak ini, terima kasih sekali, nanti saya pulang sampaikan ke Pak Kasih. Terima kasih ya. Jadi kita juga punya program Pak yang sosialisasi dan literasi gitu loh. Iya. Nah kalau sosialisasi itu memang untuk umum ya. Nah, jadi itu bagaimana memilah dan memilih tontonan. Gitu. Karena kami sudah mengklasifikasi, jadi kami menilai film itu kan judul, tema, adegan, suara dan teks terjemahan gitu kan. Mereka sosialisasi. Pokoknya sediakan metode. Kalau bisa salah satu jurusan terpilih memang harus buka di sekolah.
Papua.